Bos gangster itu hendak menikmati penyanyi itu, tetapi dia tidak tahu bahwa seorang pembunuh muncul di belakangnya. Kemudian cahaya putih menyala di belakang penyanyi itu. Detik berikutnya, adik laki-laki di luar pintu mendengar suara itu dan dia langsung masuk ke dalam hanya untuk menemukan bahwa kepala dan tubuh bos itu telah terpisah. Pemimpin yang lebih muda segera bertanya kepada penyanyi itu tentang keberadaan si pembunuh, tetapi penyanyi itu menunjuk ke 4 baju besi di seberangnya. Tepat ketika semua orang bingung, salah satu baju besi itu tiba-tiba bergerak. Semua orang begitu takut sehingga mereka segera mengangkat senjata dan menembak. Dalam sekejap mata, baju besi itu ditembakkan ke sarang lebah. Mereka pikir krisis telah teratasi, tetapi mereka tidak menyangka si pembunuh tiba-tiba muncul di samping. Karena mereka tidak siap, jadi mereka terkejut. Di bawah gerakan lincah si pembunuh, semua orang menerima ajal mereka seketika dan hanya menyisakan pemimpin muda. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan pembunuh itu, jadi dia mengeluarkan pistol untuk mengakhiri pertempuran. Tetapi semua peluru berhasil dihindari oleh si pembunuh. Kemudian pembunuh itu juga mengeluarkan pistol untuk melawan, tetapi kebetulan mengenai penyanyi di belakangnya. Tepat ketika pembunuh itu tertegun, bos muda yang licik dengan cepat menarik belatuknya dan pembunuh itu tidak dapat menghindar dan terjatuh dalam luka serius. Tetapi ketika bos muda melepaskan topengnya, dia ketakutan dan terpana di tempat. Dia menemukan bahwa pembunuh bosnya adalah seorang gadis muda. Pada saat ini lampu di rumah tiba-tiba padam dan pria di sebelahnya dengan cepat menyalakan korek api untuk penerangan, tetapi ditembak ke sarang lebah oleh senapan mesin pada detik berikutnya. Bos muda akhirnya mengerti bahwa ada 2 pembunuh dari awal hingga akhir. Tujuan mereka adalah untuk membasmi seluruh gangster. Kemudian mereka berdua memulai pertarungan jarak dekat, tetapi bos muda sama sekali bukan tandingan pembunuh itu dan langsung ditendang ke halaman. Melihat bahwa dia akan dikirim ke neraka, bos muda yang tidak mau berdiri dan berencana untuk mencobanya, tetapi sebelum dia bisa bergerak, dia dengan mudah dipenggal oleh pembunuh itu dengan pisau. Setelah menyingkirkan semua musuh, pembunuh itu kembali ke kamar, mengambil sebotol obat dan menyuntikkannya ke rekannya. Tak lama kemudian wanita itu kembali sadar. Meskipun keduanya berhasil menyelesaikan tugas, bos ingin menendang wanita itu keluar dari organisasi pembunuh. Sebagai pembunuh bayaran papan atas, dia terganggu dengan tidak sengaja membunuh penyanyi itu yang dapat dikatakan sebagai kesalahan yang fatal dan tidak dapat diterima oleh bosnya. Tepat ketika dia menyerah, pada hari-hari berikutnya dia bersikeras untuk berolahraga agar dapat kembali ke organisasi suatu hari nanti. 6 bulan kemudian dia menelpon bosnya berharap pihak lain akan memberinya kesempatan, tetapi dia tetap ditolak oleh bosnya. Wanita yang tersesat itu kembali ke rumah sewa dan kebetulan bertemu dengan seorang ibu dan anak di sebelahnya. Wanita itu mabuk dan tidak sadarkan diri, tetapi putranya yang masih kecil lah yang merawatnya. Pembunuh itu tahu bahwa wanita itu terlibat dalam perdagangan manusia dan kecanduan narkoba.